Pakaian termasuk kebutuhan primer atau sekunder ya? Terus perabotan termasuk sekunder atau tersier? Dan terus untuk yang lain-lain apa ya? Hampir dari kita semua mungkin masih rada keinget, cuman perihal beginian pelajaran yang pernah kita dapat sewaktu kita dulu sekolah dasar. Hampir dari kita mungkin sudah lumayan lupa ya kan? Coba lihat, orang sekeliling kita berapa banyak sih yang ngabisin duit buat keperluan yang mungkin gak sebenarnya mereka butuhin? Besar penyebab mereka belajar tentang pengaturan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier mungkin tidak paham. Berangkat dari hal itu, Mimin mau ngajak kalian semua untuk mengulang kembali pelajaran ini. Cie, nostalgia nih ye. Enggak bercanda. Tanpa perlu berlama-lama, yuk kita mulai. Oke sobat, kita mulai dari kebutuhan. Apa itu kebutuhan dan apa sih bedanya dengan keinginan? Secara garis besar, kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Jika tidak, maka akan mengganggu kualitas hidup kita. Sedangkan keinginan itu adalah bentuk perasaan yang mengharapkan sesuatu. Kalau kita lihat, mereka terlihat sama atau hampir menyerupai. Namun mereka kedua berbeda ya sobat. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi supaya kehidupannya layak. Contohnya nih, baju, makanan, minuman, rumah, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di situ ada bajunya bukan? Ayo ngaku, siapa di sini yang paling banyak ngabisin duit buat beli baju-baju lucu? Harus ingat buat nabung ya teman-teman. Lalu apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer. Misalnya, kalau kita lagi di dalam rumah, nah, terus kan kita lihat tuh banyak perabotan. Yang dimasuk kebutuhan sekunder, itu ya perabotan. Termasuk kendaraan, itu juga termasuk kategori sekunder loh sobat. Terlebih zaman sekarang, perihal kendaraan agak dibantu sedikit dengan adanya ojek online bukan? Meskipun lebih condong ke perkotaan, seenggaknya udah kebantu bukan? Berikutnya, apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan setelah kebutuhan sekunder dan primer terpenuhi. Jika tidak ada kebutuhan ini, maka manusia tetap bisa hidup loh sobat. Dan bisa dibilang kebutuhan tersier ini lebih condong ke prestisi, yaitu status sosial. Contohnya, perhiasan, liburan ke luar negeri, makan-makan di restoran mewah, menyewa kapal persiar, dan pesawat pribadi. Nah sobat, setelah tahu tadi perihal primer, sekunder, dan tersier, Mimin pengen ngajak kalian semua untuk menganalisa yang mana orang di sini cuma rekan belaka buat untuk lebih mempertajam perihal ilmu ini. Si Budi, seorang karyawan di suatu perusahaan, ia gajian selalu di awal bulan. Karena Budi pekerja lepas dan merantau. Ia tinggal di kos. Budi biasanya membeli kebutuhan misal beras, telur, mie, gula, dan kopi. Sepulang kerja, biasanya Budi nongkrong bersama teman-teman di kafe. Si Budi nggak susah karena ia punya kendaraan roda 2 untuk bepergian. Biasanya Budi berbelanja pakaian sewaktu hari lebaran dan tahun baru. Dari cerita di atas, manakah primer, yang mana sekunder dan tersier? Coba kalian mempause video ini. Kebutuhan primer Budi di sini adalah beras, telur, mie, gula, dan kopi. Jadi dalam kata lain, ini termasuk kategori belanja barang produk bulanan dan juga baju di periode tertentu. Kebutuhan sekunder si Budi adalah kendaraan roda 2 yang dimiliki si Budi. Nah, untuk nongkrong ini bisa masuk di 2 kategori, bisa sekunder dan juga bisa tersier. Kenapa? Ya karena kita tidak sama-sama menyimak bukan bahwa kebutuhan sekunder datang dari terpenuhinya primer. Masa iya mendahulukan nongkrong ketimbang kebutuhan makanan bulanan? Betul bukan? Kenapa nongkrong dikatakan juga tersier? Dalam dasar apa? Kalau kita mengambil penjelasan tadi, yang dinamakan tersier adalah hal yang menunjang kebutuhan untuk prestisi atau status sosial. Misalnya nongkrong di kafe yang mahal, untuk dapat spot foto kebutuhan sosial media, dan lain-lain.
Untuk mengkategorikan ini, Mimin rasa dari kalian mungkin ada yang berbeda, terlebih bagian sekunder dan juga tersier. Cuman Mimin balik lagi ke kalian, seperti apa sih sekunder dan tersier yang kalian maksud dan contoh-contohnya. Karena pada dasarnya kita sama untuk perihal premier dan agak sedikit berbeda pemaknaannya perihal sekunder dan tersier. Oh iya, buat pembagiannya Mimin mengambil dari jurnal yang pernah Mimin baca. Sumber ini Mimin kutip dari seseorang pakar finansial asal Amerika Serikat, Elizabeth Warren. Yang mana si Elizabeth ini mengatur keuangan berdasarkan pos-pos pengeluaran yang diatur sebagai kategori dari primer, sekunder, dan tersier. Perihal pembagiannya ia mengatur menjadi 50, 30, 20. 50% di sini premier untuk bermacam kebutuhan mulai dari konsumsi makanan, transportasi, listrik, dan sewa hunian dan kewajiban yang lainnya. 30% di sini adalah sekunder, baik berupa dana liburan, hangout, makan di luar, belanja, hingga membayar cicilan. Dan 20%-nya adalah tersier, misalnya untuk menabung, uang darurat, dan investasi. Nah sobat, Mimin rasa dari penjelasan tadi beserta contoh-contohnya dan cerita si Budi kalian jadi makin tahu bukan? Tips dari Mimin ada baiknya kalian semua memprioritaskan kebutuhan primer terlebih dahulu. Dan baiknya kalian menabung, cuma jangan yang di celengan, 10 tahun ya tetap gitu aja. Kalian bisa nabung di bermacam investasi yang imbal hasilnya bagus. Misalnya nih, emas, saham, obligasi pemerintah, dan lain-lain. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, klik tombol like-nya, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa pada video berikutnya.